dunia serasa milik berdua. Chulso yang seorang kuli ini pun bertekad memiliki masa depan yang lebih cerah dengan mengikuti ujian sertifikat, dan Sujin pun menunggunya di luar gedung dengan setia. Mereka sudah merencanakan masa depan yang cerah. Namun masalahnya datang dari orang tua Sujin yang kaya, yang merupakan bos dari Chulso. Sujin berkata pada ayahnya bahwa pacarnya adalah seorang arsitek, tapi ini tentu tak mudah bagi Chulso. Dia tak siap dan selalu menolak saat diajak untuk bertemu dengan orang tua Sujin. Sujin tak menyerah dan terus memohon pada kekasihnya ini. Namun Sujin tak pernah menyerah dan terus meneror kekasihnya ini dengan pertanyaan yang sama setiap harinya. Sebenarnya Chulso pun tak ingin kekasihnya ini sedih. Namun tiba-tiba ternyata Sujin sudah merencanakan ini semua, menjebak Chulso untuk bertemu dengan ayah, ibu, dan adiknya. Akan tetapi tampaknya ini tak berjalan sesuai dengan keinginannya. Dia tak tahu apa yang terjadi. Dia justru berjalan tak tahu arah dan tiba-tiba dia pingsan di tengah hujan yang deras. Lalu akankah sang ayah luluh dan mengizinkan keduanya untuk bersatu? Kita lanjut lagi di next part. Dijebak bertemu dengan keluarga kekasihnya, pria ini hendak melarikan diri sebab dia hanya seorang kuli bangunan sementara kekasihnya anak pengusaha kaya. Namun Sujin memohon untuk tetap bersamanya. Ayah Sujin kaget ternyata kekasih anaknya ini hanya seorang kuli bangunan yang bekerja padanya. Suasana perkenalan ini pun jauh lebih mirip seperti sidang. Karena suasana yang begitu tegang, Sujin pun pergi ke toilet. Ia sangat tertekan dan yakin bahwa semua ini tidak akan berjalan baik seperti apa yang diharapkan. Saat putrinya tak ada, ayah Sujin pun langsung berkata bahwa dia tidak merestui hubungan anaknya dengan si kuli bangunan, bahkan langsung memecat Chulso dari pekerjaannya. Tanpa ada yang tahu bahwa Sujin mulai lemas dan kehilangan kesadarannya. Di luar restoran terdengarlah suatu keramaian. Sujin pingsan di tengah guyuran hujan. Melihat hal tersebut, Chulso langsung panik dan langsung menggendong Sujin untuk dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Sujin pingsan karena anemia dan kemungkinan faktor pemicunya adalah stres yang berkepanjangan. Keluarganya mendengar penjelasan dokter pun sempat syok, dan ketika Sujin pun sadar, tiba-tiba dia pun langsung memeluk Chulso dengan hangat. Ayahnya yang menyaksikan semua itu pun kini sadar bahwa mereka berdua tak bisa dipisahkan. Akhirnya sang ayah Sujin pun luluh dan mulai sejak saat itu dia merestui Chulso sebagai calon menantunya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Sujin dan Chulso pun akhirnya menikah. Dan tampak cantik sementara Chulso juga terlihat sangat tampan dan rupawan. Kisah cinta beda kasta ini pun akhirnya bersatu dalam pernikahan. Kehidupan mereka pun sangat bahagia sebagai suami istri. Sujin tak mempermasalahkan meski dia harus tinggal di rumah Chulso yang berantakan dan kecil. Namun suatu hari Sujin lupa mematikan kompor dan hampir saja rumah mereka kebakaran. Tapi Chulso tak marah, ia malah menggoda istrinya ini. Karir Chulso juga meningkat karena bantuan dari mertuanya. Chulso kini mampu menunjukkan kemampuan dirinya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Sujin pun mulai menunjukkan hal-hal aneh. Ketika sedang berbincang dengan teman-temannya, Sujin melamun dan lalu dia bertanya pada teman-temannya, "Pernahkah kalian lupa akan jalan pulang ke rumah kalian sendiri?" Tentu saja temannya berkata tak pernah, kecuali jika mereka sudah berusia lanjut nanti. Mendengar itu, Sujin pun gelisah dan pikirannya pun melayang entah kemana. Hari ini dia pulang terlambat karena dia lupa jalan pulang ke rumahnya. Ia merasa sangat asing, namun dia merasa lega setelah pintu berhasil terbuka. Sujin merasa ada yang berubah, tapi tak yakin. Ternyata memang Chulso merenovasi dapur mereka menjadi lebih rapi dan menggunakan kompor listrik yang lebih aman jika Sujin lupa mematikannya. Sujin sangat beruntung karena menikah dengan Chulso yang mempunyai cinta yang sangat besar untuknya.